Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu optik dan apa saja yang terkait di dalamnya? Belum tahu ya? Maka dari itu, izinkan saya, Arifa Andayani, mewakili rekan saya, Siti Fatimah Az-Zahra, untuk menjelaskan beberapa materi mengenai optik pada video pembelajaran kali ini. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah optik untuk kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini kita akan membahas 5 topik pembelajaran dalam modul optik, yakni yang pertama ada pengertian cahaya menurut para ahli, yang kedua, jenis-jenis optik dan asas Fermat, yang ketiga, pemantulan dan pembiasan cahaya pada bidang datar, yang keempat, pemantulan dan pembiasan cahaya pada bidang lengkung, dan yang terakhir ada alat-alat optik. Sebelumnya, apa sih optik? Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dengan ditandai dengan fenomena optik. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari elektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optik kuantum hingga mekanika. Bidang optik dalam aspek lapangan sering disebut ilmu optik atau fisika optik. Ilmu optik terapan sering disebut rekayasa optik. Aplikasi dari rekayasa optik yang terkait khusus dengan sistem iluminasi disebut dengan rekayasa pencahayaan. Pengertian cahaya menurut para ahli. Berdasarkan penelitian-penelitian lebih lanjut, cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 108 meter per sekon. Artinya, dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300.000 km. Adapun menurut Euclid, dalam optikanya, ia mencatat bahwa perjalanan cahaya dalam garis lurus dan menjelaskan hukum refleksi. Dia percaya bahwa visi akan melibatkan sinar dari mata ke objek terlihat dan ia mempelajari hubungan antara ukuran jelas dari objek dan sudut-sudut yang mereka subtend di mata. Menurut Al-Kindi, secara lugas, Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilontarkan Aristoteles. Menurutnya, penglihatan ditimbulkan oleh daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Selanjutnya ada Ibnu Sal. Ibnu Sal mempelajari cermin dan lensa bengkok serta titik api cahaya. Ibnu Sal pun menemukan hukum refraksi atau pembiasan yang secara matematis setara dengan hukum Snell. Dia menggunakan hukum tentang pembiasan cahaya untuk memperhitungkan bentuk-bentuk lensa dan cermin yang titik fokus cahayanya berada di sebuah titik di poros. Selanjutnya ada Al-Hasan. Al-Hasan mengemukakan pendapat bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk ke dalam mata. Teori ini akhirnya dapat diterima oleh orang banyak sampai sekarang. Selanjutnya ada Sir Isaac Newton. Ia mendukung pendapat Al-Hasan dengan mengemukakan pendapat bahwa dari sumber cahaya yang dipancarkan partikel-partikel yang sangat kecil dan ringan ke segala arah dengan kecepatan yang sangat besar. Bila partikel-partikel ini mengenai mata, maka manusia akan mendapat kesan melihat benda tersebut. Yang terakhir, ada Maxwell dengan teorinya mengenai gelombang elektromagnetik. Intinya, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Cepat rambat gelombang dan permeabilitas dan elektromagnetik tergantung dari permeativitas zat. Selain ke-6 tokoh sejarah tersebut, masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai cahaya. Jenis-jenis optik dan asas Fermat. Dalam kehidupan, kita tidak bisa terlepas dari alat-alat optik perangkat sehari-hari, seperti kacamata, kaca pembesar, dan kamera adalah alat yang biasa kita gunakan. Secara harfiah, pengertian alat optik adalah alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja pembiasan dan pemantulan cahaya. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin dan membutuhkan cahaya
yang membantu manusia dalam mempermudah penglihatannya. Alat optik memiliki banyak jenis. Ada alat optik alami, yang di organ mata, dan ada alat optik buatan seperti kamera atau teropong. Alat-alat optik yang biasa kita gunakan sehari-hari dibuat berdasarkan konsep dari optik berdasarkan jenisnya, yang sesuai dengan konsep pembuatan alat optik. Optik terdiri dari 3 jenis, yaitu optik geometri, optik fisis, dan optik kuantum. Optik geometri adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena perambatan cahaya seperti pemantulan dan pembiasan. Dalam pemantulan cahaya, akan kita ketahui tentang hukum pemantulan cahaya, kemudian pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan kelajuan cahaya karena mengalami perubahan medium. Alat optik buatan yang menggunakan konsep dari optika geometri adalah kacamata, lup, mikroskop, dan teropong. Optik fisis atau optika gelombang adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Yang termasuk ke dalam optik fisis adalah yang pertama ada dispersi cahaya, adalah proses penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Dispersi cahaya pada prisma akan menghasilkan spektrum warna pelangi. Warna cahaya terbagi menjadi 2, yakni warna polikromatik ialah cahaya putih yang terdiri atas banyak frekuensi, sedangkan warna monokromatik ialah cahaya yang terdiri atas satu frekuensi. Warna benda muncul akibat benda tersebut memantulkan dan menyerap spektrum warna dari sinar putih. Selanjutnya ada difraksi cahaya, adalah pelenturan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melintasi celah sempit atau ujung penghalang. Difraksi cahaya akan mengakibatkan interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan gelombang cahaya koheren yang menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif-destruktif. Interferensi konstruktif terjadi pada pola pita terang dan interferensi gelombang sefase. Interferensi destruktif terjadi pada pola pita gelap dan interferensi gelombang berlawanan fase. Polarisasi cahaya adalah pengkutupan gelombang cahaya, yaitu penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Selanjutnya ada optik kuantum. Optik kuantum adalah bidang penelitian yang menggunakan fisika semi-klasik dan kuantum mekanis yang menyelidiki fenomena yang melibatkan cahaya dan interaksinya dengan materi pada tingkat submikropis. Pada optik kuantum ini, ada teori Planck yang menyatakan bahwa energi gelombang elektromagnetik dipancarkan dan diserap oleh bahan dalam bentuk satuan-satuan energi yang disebut foton. Teori foton. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya, foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik. Sebagai gelombang, satu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa dan interferensi destruktif ketika gelombang terpantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Sebagai partikel, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik berada di atas frekuensi di ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Hipotesa de Broglie menyatakan bahwa sifat gelombang terkandung dalam sebuah benda yang ada di dunia. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Hukum pergeseran Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek apabila suhunya semakin meningkat. Dualitas gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Selanjutnya ada azas Fermat, adalah sebuah prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Prinsip ini kadang-kadang digunakan sebagai definisi sinar, sebagai cahaya yang merambat sesuai prinsip Fermat.
Selanjutnya ada pemantulan dan pembiasan cahaya pada bidang datar. Pemantulan atau refleksi adalah beloknya cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Peristiwa pemantulan merupakan salah satu sifat dari cahaya. Berikut bunyi hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Dua macam pemantulan cahaya pada benda tidak tembus cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur umumnya terjadi pada permukaan yang rata seperti pada cermin datar dan cermin yang bersih. Berkas cahaya sejajar yang datang menuju cermin datar dipantulkan secara sejajar. Yang kedua ada pemantulan cahaya baur atau difus. Pemantulan baur umumnya terjadi pada permukaan yang tidak rata seperti pada cermin yang kotor. Berkas cahaya sejajar yang mengenai permukaan tidak teratur akan dipantulkan secara baur. Pemantulan cahaya sempurna. Pernahkah kalian melihat berlian? Mengapa berlian tampak berkilauan jika terkena cahaya? Hal ini berkaitan erat dengan pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna terjadi jika sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat. Sudut datang lebih besar dibandingkan dengan sudut batas. Bunyi hukum Snellius atau hukum pembiasan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul terletak pada suatu titik bidang yang sama. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembiasan pada kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel adalah sekeping kaca yang kedua sisi panjangnya dibuat sejajar. Kaca pelan paralel dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Jika sebuah berkas sinar datang menuju permukaan kaca pelan paralel, maka sinar tersebut akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Berdasarkan gambar, cahaya yang mengenai kaca pelan paralel akan mengalami 2 pembiasan, yaitu pembiasan ketika masuk kaca pelan paralel dan pembiasan ketika keluar dari kaca pelan paralel. Pembiasan pada zat cair. Ketika seberkas cahaya melintasi suatu medium tembus pandang ke medium tembus pandang lainnya yang memiliki indeks bias yang berbeda, sebagian cahaya yang datang dipantulkan pada perbatasan, sisanya menembus melalui medium yang baru. Pembiasan bertanggung jawab untuk sejumlah ilusi optik yang umum. Sebagai contoh, pulpen atau pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seperti patah. Berikut ini tertera tabel indeks bias zat cair. Pembiasan pada prisma. Prisma adalah benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan, yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu, satu sama lain. Karena membentuk sudut tertentu, maka dua bidang pembatas tersebut saling berpotongan atau tidak sejajar. Pemantulan dan pembiasan cahaya pada permukaan lengkung. Pemantulan pada cermin sferik atau lengkung. Cermin sferik adalah cermin lengkung seperti permukaan lengkung sebuah bola dengan jari-jari kelengkungan cermin ini dibedakan atas cermin cekung atau konkav dan cermin cembung atau konveks. Setiap cermin sferik, baik itu cermin cekung ataupun cermin cembung, memiliki fokus F yang besarnya setengah jari-jari kelengkungan cermin tersebut. Garis pada cermin sferik yang menghubungkan antara pusat kelengkungan C, titik fokus F dan titik tengah cermin O disebut dengan sumbu utama. Daerah di depan cermin disebut daerah nyata, dan daerah di belakang cermin disebut daerah maya. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sinar datang sejajar dengan sumbu SU dipantulkan melalui fokus F. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar SU. Sinar datang melalui titik pusat lengkung P dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Sinar datang dengan arah sembarang dipantulkan sehingga sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar SU, cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar SU. Sinar datang menuju ke titik pusat lengkung M, dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat lengkung tersebut.
Sinar datang dengan arah sembarang dipantulkan hingga sudut datang sama dengan sudut pantul. Ketentuan sifat-sifat bayangan oleh cermin lengkung. Selain dengan cara melukis secara cepat, kita dapat menentukan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin-cermin lengkung dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, jumlah nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan selalu sama dengan 5. Yang kedua, benda yang terletak di ruang 2 dan 3 selalu menghasilkan bayangan yang terbalik terhadap bendanya. Sedangkan, benda-benda yang berada di ruangan 1 dan 4 akan selalu menghasilkan bayangan yang sama tegak dengan bendanya. Yang ketiga, jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruangan benda, bayangan selalu lebih besar daripada bendanya atau diperbesar. Dan yang keempat, jika nomor ruang bayangan lebih kecil daripada nomor ruang benda, bayangan selalu lebih kecil daripada bendanya atau diperkecil. Selanjutnya ada alat-alat optik. Yang pertama ada lensa. Lensa adalah suatu medium pembias yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau oleh suatu permukaan lengkung dan satu permukaan datar. Lensa merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan cahaya atau menyebarkan cahaya yang biasanya terbuat dari sepotong gelas yang dibentuk. Terdapat dua jenis lensa, yaitu convex lens atau lensa cembung atau lensa positif, atau disebut juga dengan lensa konvergen yang prinsip kerjanya adalah mengumpulkan sinar, dan concave lens atau lensa cekung atau lensa negatif, atau disebut juga dengan lensa divergen yang prinsip kerjanya adalah menyebarkan sinar. Lensa konveks terdiri dari lensa bikonveks atau cembung ganda, plan konveks atau cembung datar, dan konveks konkav atau cembung cekung. Lensa konkav terdiri dari bikonkav atau cekung ganda, plan konkav atau cekung datar, konkav konveks atau cekung cembung. Lensa konveks atau cembung, ciri-cirinya lebih tebal di tengah daripada di tepi, sedangkan lensa konkav atau cekung, ciri-cirinya lebih tebal di tepi daripada di tengah. Dan untuk equiconvex dan equiconcave, jari-jari kelengkungan kedua permukaan sama. Selanjutnya ada abrasi. Abrasi disebut juga kesesatan atau kecacatan lensa. Abrasi merupakan kelainan bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin. Suatu kesalahan dalam sistem optis sehingga bayangan yang terjadi tidak sama dengan bendanya. Pada lensa atau cermin, kadang-kadang terbentuk bayangan yang tidak dikehendaki. Misalnya, timbulnya jumbai-jumbai berwarna di sekitar bayangan. Hal ini terjadi jika semua sinar dari sebuah objek titik tidak difokuskan pada sebuah titik bayangan tunggal, sehingga muncul bayangan yang tidak hanya satu atau munculnya bayangan buram. Inilah yang disebut dengan abrasi. Abrasi cahaya pada lensa ada 3 macam, yaitu abrasi sferis, kromatik, dan monokromatik. Berikut ada penerapan abrasi. Yang pertama ada visus mata, yang kedua adalah lensa fokus halus pada kamera. Selanjutnya ada mata. Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Bagian-bagian mata dengan fungsinya diantaranya adalah kornea yang berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. Di belakang kornea terdapat cairan aqueous humor yang berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lebih ke dalam lagi, terdapat lensa yang terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal, yang disebut dengan lensa mata. Lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Iris berfungsi untuk mengatur bayangan cahaya yang masuk ke mata, sedangkan pupil atau celah lubang yang terdapat pada iris berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan melebar. Jika cahaya yang masuk banyak, pupil akan mengecil. Bagaimana cara kerja mata? Kita tahu bahwa benda bisa dilihat karena ada cahaya. Cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata. Pemantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Oleh lensa mata, cahaya dibiaskan sehingga terbentuk bayangan terbalik pada retina. Selanjutnya, saraf-saraf atau optic nerve mengolahnya sehingga kamu dapat melihat benda yang sebenarnya. Bayangan yang terbentuk pada retina adalah nyata, diperkecil dan terbalik. Cacat-cacat mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, cacat mata tua atau presbiopi, astigmatisme, katarak, dan glaukoma. Selanjutnya ada kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera menggunakan lensa positif. Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata.
Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung setelah diafragma dan film atau plat sensitif. Lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Celah diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk, dan film berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung zat kimia yang sensitif terhadap cahaya, berubah ketika cahaya mengenai bahan tersebut. Pada mata, ketiga elemen dasar ini menyerupai lensa mata, yakni lensa cembung, iris, celah diafragma, dan retina untuk film. Selanjutnya ada loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung atau lensa positif. Kegunaan loop pada umumnya untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, sehingga tampak lebih besar dan jelas. Ada banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Sifat bayangannya adalah maya, di depan loop, tegak, dan diperbesar. Sekian penjelasan mengenai optik dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.